Kalau mesin Mazda dibilang bandel ya emang bandel. Bandel. Ada tapinya nggak? Ada yang bolong karena ininya jatuh udah karena korosi. Dia jarang perhatiin. Oh, itu gitu. masalah. Nah, akan terjadi masalah kalau panik digas terus. Mirip sama Fiesta. Iya benar emang. Emang benar? Mirip. Mirip apa sama? Sama. Halo semua, balik lagi dengan saya Faiz. Kalian sedang nonton Prolivo Channel. Hari ini kita mau bahas ini dia, Mazda 2. Mazda 2 tahun 2010 sampai 2013. Artinya Mazda 2 generasi kedua ya, sebelum RZ dan sebelum Skyactiv. Di segmen Obeng, obrolan bengkel, ini udah Obeng yang ke-37 kalau nggak salah, 37. Narasumber kita baru. Kita kenalkan dulu. Kenalin Om, namanya siapa? Namanya Rama. Om Rama dari Agus Motor Cikupa. Pokoknya kita bahas tuntas mobil ini. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Oke, Mazda 2. Tahun berapa ini Om yang ini? 2000? Yang ini 2012. 2012. Mazda 2 itu ada tipe R sama tipe? Dari tipe V, R, S. Sama S. Sama S terakhir S. Yang ini tipe R. Tipe R. Itu mesin sama semua? Mesin sama semua. Oke, kita bahas secara umum aja ya. Secara umum, seperti biasa gini, Om Rama. Di Prolivo Channel itu sering bahas mobil, gimana perawatannya, penyakitnya, terus apa-apa yang perlu diperhatikan. Jadi biar teman-teman yang lagi minat Mazda 2 punya gambaran yang jelas gitu ya. Di segmen namanya Obeng. Dan ini Mazda 2 ini kan udah menarik banget nih Om. Ya. Mobilnya asik kalau saya bilang ya. Saya pernah nyobain Mazda 2 ini, salah satu yang paling enak handlingnya. Handlingnya ya emang enak. Iya kan? Iya benar. Dan harganya udah murah. Ya. 80 sampai 90. 90-an, hampir 100 mungkin lah ya. Paling mahal 100 juta. Itu udah dapat mobil yang kayak gini. Tipe Tampilannya juga menarik banget. Tapi banyak kekhawatiran karena brandnya ini kan Mazda gitu. Orang takut gitu. Orang takut emang rata-rata. Orang takut. Nah, makanya kita mau bahas detail satu persatu tentang mobil ini ya. Jadi kita mulai dari mesin dulu Om. Iya. Mesin. Ini mesin Mazda 1500 cc ya? 1500. Bandel nggak? Bandel Om. Kalau mesin Mazda dibilang bandel ya emang bandel. Bandel. Ada tapinya nggak? Tapi gitu kan? Nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Emang dia cuman dari segi perawatan aja sih yang harus kita perhatiin. Kayak jadi sebelum biasa ya kayak mobil lain, sebelum kita start awal gitu, air radiator dulu kita cek air radiator, level oli dulu kita cek gitu. Dan kalau yang untuk yang lain-lain, saya kira kalau Mazda dibilang bandel ya bandel. Selama yang punyanya aware ya. Iya. Nah, paling banyak kasus di mesinnya Mazda itu apa kerusakannya? Kalau di mesinnya, biasanya di sistem pendinginnya aja. Sistem pendinginnya kenapa? Nah, karena dia suka bocor di konektor heater. Sini. Nah, dia seringnya di sini nih. Konektor heater Nih ada yang ini. Nah, itu udah biasanya udah rapuh. Nah, itu udah kalau misalnya udah berjamur, mending kita ganti. Heater konektor. Mazda 2 emang ada heaternya? Ada, masih ada. Dia masih pakai heater. Oh gitu. Jadi Mazda 2 ini selain ada AC, AC-nya itu ada heaternya. Pemanas. Karena ini mobil di 4 musim ya, dijual global ya. Iya, di luar juga. Dan itu salurannya sama radiator. Oh, yang masalah di situ. Akhirnya bocor sama di upper tank. Upper tank itu biasanya suka rembes di sini. Di sini nih, upper tank radiator ya. Upper tank radiator suka ada rembes dan kadang-kadang pemilik sampai nggak tahu gitu ya. Iya, pemilik sampai nggak tahu dan akhirnya jadilah ributnya panas overheat. Kalau selang-selangnya termostat itu aman-aman aja. Dia
Sampai kalau termostatnya dia benar-benar kuat ya dibanding sama mobil yang Avanza. Termostatnya lebih kuat malah. Lebih kuat. Water pumpnya juga? Water pumpnya juga lebih kuat. Lebih kuat. Berarti masalah di situ doang. Ada mungkin kebocoran di konektor heater sama di upper tank radiator. Sama satu lagi biasanya jarang diperhatiin di tutup radiator. Tutup radiator. Nah, tutup radiator ini kan ada pala kecilnya ya. Biasanya itu dia ada yang bolong karena ininya jatuh udah karena korosi. Dia jarang perhatiin. Itu gitu. Masalahnya karena ya dapat tekanan dari radiator lari ke reservoir. Harusnya nggak ke reservoir ya? Nggak boleh. Harusnya muter lagi sirkulasi. Masalah sepele nih ya. Sepele. Tutup radiator ini bisa fatal ya akibatnya. Nah kalau udah kena pendinginannya bermasalah berarti larinya ke overheat. Terutama buat pengguna Mazda atau mobil lain, jangan panik kalau pas lampu indikator udah mulai nyala overheat. Berarti kita menepi, tunggu dingin dulu sampai 2-3 jam. Boleh kita isi ulang sambil lihat kebocoran dari mana. Oh gitu. Nah, akan terjadi masalah kalau panik digas terus. Pernah nanganin overheat? Pernah, sering malah. Oh sering? Sering. Biasanya apa yang kena kalau overheat? Kalau overheatnya paling parah, itu kan kita harus turunin full. Dari blockheadnya, dia melenting. Blockhead melenting, ini ya? Ngulet. Sama dari blok mesinnya juga sama ngulet. Itu berarti kalau nguletnya parah harus ganti satu blok? Bisa, kalau kita ada 2 pilihan. Oh gitu. Pengen rawat mesinnya yang awal, atau kita ganti pakai mesin X Singapura. Parah-parahnya itu berarti ganti X Singapura? Ya, parah-parahnya ganti X Singapura. Berapa? Emang ada? Ada, nyampe 15 juta? Nyampe, hampir. Sama jasa? Apa belum? Sudah sama jasa. Oh, sudah sama jasa, sekitar 15 jutaan? 15 jutaan. Oke Om, kalau overheat itu biasanya yang kena bagian mananya? Ini kan blok ya, ini blok head. Ini blok head. Ini blok mesin. Oke, ini blok mesin. Biasanya ini ngulet. Nah, ngulet itu melintir ya. Terus sama biasanya di sini. Kalau kita paksa ya. Kalau kita paksa, seher sama dinding boringnya lengket. Ngejim, ngunci sampai ngunci nih. Sampai ngunci sampai bisa nyampe menyebabin stang seher putus. Bisa stang seher putus. Ya. Ini disebabinnya bukan dari water hammer aja ya. Ini bisa dari overheat juga. Overheat berlebih, kecepatan tinggi nggak ketahuan, langsung ngancing, putus. Ngancing berarti ini nyangkut di atas. Sedangkan kerak as muter ke bawah. Muter bawah, maksa lagi ke atas. Dari bawah dulu, ngedorong kan begini. Iya. Mau ngedorong dia nggak bisa, akhirnya kan begini. Nah, kebabuk lagi, ketarik lagi. Bisa sampai putus. Stang seher. Kalau overheat, estimasi paling mahalnya kan tadi ya, ganti set mesin. Ada juga yang lebih ringan, misalkan cuma ganti stang seher gitu. Kalau overheat ya paling kita turunin full, bubut ulang aja. Oh gitu aja. Budget minim itu di angka 8 jutaan. 8 juta. Itu udah sama bawah ya, sampai bawah ya? Sampai bawah. Oke, itu overheat. Jadi mesin apa lagi? Mesin udah itu aja? Udah, paling sama sistem pendinginnya ya, yang motor fan-nya harus kita cek. Motor fan? Sistem pendingin ada lagi? Fan. Motor fan. Nih, motor fan nih. Ini motor fan-nya. Motor fan-nya emang gimana? Kenapa? Dia kadang-kadang putarannya low. Oh, putarannya rendah. Maksimal. Tapi ada indikatornya di dashboard? Nggak ada. Dan itu ketahuannya kita kalau digeber di RPM 3000 atau 4000, lagi jalan ya, indikator tuh timbul, ntar kita pelan lagi dia hilang lagi. Oh gitu. Jadi kalau indikator overheat muncul di RPM tinggi doang gitu, di RPM tinggi saja, sedangkan kalau langsam nggak muncul, berarti itu fan-nya. Sama bisa menyebabkan AC ruang AC-nya itu jadi kurang dingin. AC-nya juga kurang dingin, itu gejalanya. Fan. Kalau ganti motor fan ini mahal? Enggak sih Om. Berapa?
kira-kira? Biasanya sekitaran 500 antara 600. 500-600 ribu aja. Iya. Oke ya, mesin sama sistem pendingin mesin itu aja. Iya itu aja. Oke, terus berikutnya ini Om, kaki-kaki. Kaki-kaki. Banyak yang bilang kaki-kakinya Rewel. mirip sama Fiesta. Iya benar emang. Emang benar? Emang benar, mirip. Sama. Mirip apa sama? Sama. Sama. Dari lower arm, Oke. rack setir, shockbreaker, link stabil, karet stabil roti, sama. Itu sama. Sama. Jadi emang berbagi platform ya, Mazda Iya. 2 sama Fiesta ini bagian kaki-kaki sama. Biasanya yang sering terjadi di kaki-kaki itu yang sering bermasalah gitu. Ada nggak di Mazda 2? Bermasalah paling ya dari busing arm. Busing arm. Busing arm besar kecil. Kalau ball joinnya bagus berarti ganti busing arm. Nah, busing arm kan nggak mahal ya? Udah nggak mahal. Ratusan ribu, berapa? Busing arm yang besarnya dulu tuh 250. 250, Yang kecilnya 175. 175. Murah ya. Nah, terus rack setir? Rack setir antara kalau kita lihat biasanya nanti udah kita turunin. Nah, Asnya nggak keropos Ah. atau si as racknya itu nggak bengkok, Oke. masih bisa kita servis. ada barangnya? Ada. Ayo. Ini rack setir. Ini rack setir. Rack setir. Ah. Penyakitnya apa biasanya di Mazda? Bunyi gluduk-gluduk gitu kan? Ya, biasanya penyakitnya kalau kita periksa antara 3 ya. Nah, Dari terot, rack end, busing ininya. busing rack setir. Ini Busing rack setir rack satu set ya. Iya. Di dalamnya ada busingnya nih. Ada busingnya. Nih, dalamnya nih. Busing ini. Ini sering ganti ya? Sering ganti. Sering ganti. Berarti kalau ada masalah di rack setir, itu nggak harus ganti satu set? Enggak, Bisa ganti busingnya aja? bisa ganti busingnya. Murah? Murah. Berapa ini? Pokoknya sekaligus servis ya itu. Nah, sama servis, sama ganti busing, Sama ganti busing ya, itu sekitar 600. 600 ribu. Busingnya ada 2 ya? Busingnya 1. Satu? Oh, 1 ya. Nah, Ada nggak yang tiba-tiba kerusakannya udah parah gitu, harus ganti rack setir? ada. Kenapa biasanya? Biasanya dia Ini ya? keropos di sini. Oh, Asnya keropos, Nih, dia nih. baret, Nih, ini padahal udah diamplas. diamplas ya, dihalusin, tapi nggak bisa hilang karena udah Iya. keropos. Karena udah keropos. Dipasang itu masih tetap nggak enak. Tetap nggak enak dan jangka waktunya paling lama 1 bulan 2 bulan. Oh. Kalau si pemiliknya minta diakalin. Oke, kalau diakalin. Makanya lebih baik ganti kalau udah parah. Kalau udah parah lebih baik ganti. Mahal nggak sih rack setir? Kalau Satu set? satu set 2,5 ya, 2,5. 2.500.000. Itu yang ori lelangan. Ori tapi lelangan. Lelangan. Adanya di sini. Kalian punya Mazda 2, rack setirnya nggak beres-beres, bawa aja ke sini. Ya, ada garansi lagi. Ada garansi, oke. Rack setir. Tadi berarti cuma busing, Busing rack end sama rack setir. sama terot. Oke, berarti tadi cuma busing, busing arm ya, Busing arm, terot, terot. rack end sama rack setir. Iya, Udah seputar itu aja. putar itu Yang aja. bermasalah. Yang bermasalah. Sama link stabil aja paling. Sama link stabil. Link stabil itu nggak mahal. Enggak mahal. Berapa? Sekitaran kalau aslinya Mazda mungkin mahal ya. Kita pakai brand lain. Oke. Itu sekitar 175-an. 175 dan itu awet. Awet. Oke. Kaki nggak ada lagi? Enggak ada lagi, Om. Kalau kaki-kaki. Sip, kaki begitu ya. Berikutnya Om Rama, transmisi. Nah, ini mulai ngeri nih. Transmisi. Mazda 2 itu kan banyak kan matic ya? Banyak kan matic. Banyak kan matic. Manualnya kurang laku karena mobil Kurang. kecil kan? Ya, jarang. Jarang yang manual. Gimana maticnya? Kalau maticnya sih dibilang tergantung kita perawatannya. Maksudnya gimana? Ya kalau kita sering plasing, atau rajin servis body palepnya, itu mungkin awet, bisa awet. bisa awet. Dan satu catatan buat pengguna mobil, jangan suka dicuci mesin. Semua pengguna mobil. Iya. Nah, mesin walaupun kadang nggak kenapa-kenapa, Iya. tapi jangka panjangnya ya. Pernah kejadian di transmisi matic, Matic Mazda 2 kenapa? kampas koplingnya rontok, Gara-gara ada air masuk atau gimana? ada air masuk. Loh, masuknya lewat mana emang? Dipstick oli.
Nah, masuknya lewat celah-celah sini. Lewat dipstick oli. Masuk sini kan. Masuk. Nah, kan kalau ini kan jarang orang tahu atau kelihatan. Iya. Dan ini oli matic ya. Matic. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya. Ya mendingan nggak usah lah ya, nggak usah dicuci. Kalau mau deh ya dilap-lap aja. Dilap-lap aja. Nah, pernah nggak nanganin kerusakan transmisi Mazda tuh yang lumayan parah gitu? Pernah. Apanya yang ganti? Kampas kopling, Mas kopling. seal mangkok matic, Oke. sama Body valve-nya kan? body valve-nya pengaturan jalurnya aja yang pernah dibubut ulang sama yang punya. Oh, jalurnya pernah dibubut ulang. Kalau overhaul matic, Kalau itu overhaul matic, biasanya berapa lama dan habis kalau berapa? overhaul matic sekitaran makan waktu 3 hari. 3 hari. Karena kan inden ya barangnya ya. Oke. Kalau spare partnya dia semahal-mahalnya itu 6 Semahal-mahalnya 6 juta. 6 juta. Berarti kebanyakan di bawah itu. Ah, iya. Kalau misalkan cuma ganti body valve doang, Kalau body valve aja itu nggak terlalu mahal ya, paling sekitaran 2. sekitar 2 jutaan, udah Iya, sama itu jasa. Belum. Body valve itu sekitar 2 jutaan. Jadi sama jasa ya berapa gitu lah ya. Iya. Pokoknya di bawah 6 juta ya. Ya, di bawah 6 juta. Pernah nggak ada yang harus ganti matic segelondong? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Semua maticnya Mazda 2 ini berarti masih bisa diservis. Iya, masih bisa servis. Biasanya gejala matic yang nggak bener itu apa? Jeduk apa? Ngejeduk satu. Itu apanya kalau ngejeduk? Ngejeduk itu kita belum bisa langsung ponis ya. Oke. Kita buka body valve maticnya dulu, kita servis dulu. Kalau emang pas dibuka banyak sampahan kampas kopling yang rontok, itu udah otomatis Kampas koplingnya. kampas kopling. Tapi kalau baru ngejeduknya sedikit, itu biasanya diservis body valve lagi, olinya saring filter olinya dibersihin lagi, normal udah lagi. sembuh lagi. Udah sembuh lagi. Oh, ada filter olinya? Ada. Maticnya. Gitu. Terus ada lagi nggak mau pindah, misalkan nggak mau mundur atau gimana gitu? Kalau nggak mau mundur udah pasti itunya apa, kampas koplingnya. Kampas koplingnya. Mundur mau tapi tidak bertenaga. Itu biasanya dari kampas kopling. Dari kampas kopling. Berarti yang paling mahal komponen di matic itu apa? Kampas kopling itu? Kampas kopling sama seal mangkok matic. Seal mangkok maticnya. Seal mangkok maticnya dia. Dan ngerjainnya emang harus di bawah ya? Harus turun transmisi. Turun transmisi ya. Jadi matic Mazda tuh tergolong bandel ya sebetulnya? Bandel sebenarnya. Cukup bandel maticnya. Kan suka ada yang bilang, oh dia nggak harus dikuras, oh dia nggak harus diplasing. Sebenarnya salah. Salah. Tetap namanya oli kan ada umurnya ya. Apalagi kan namanya oli, kampas koplingnya dia kan model basah. Otomatis lama-lama si oli itu ada bekas gesekan kampas dan kotor. Iya. Dia kampasnya basah. Kampas kopling basah. Kayak di motor, kayak di motor. Nah, kampasnya kerendam oli. Kerendam oli. Jadi oli itu membawa kotoran residu sisa-sisa kampas. Kampas. Dia harus rutin dibilas ya. Iya, dibilas. Itu aja kampas. Iya. Berikutnya AC. AC. Gimana AC-nya Mazda 2? Dengar-dengar ini ada yang beda gitu dibanding mobil lain? Kalau dia dingin mah ya dibilang bandel ya bandel gitu. Oke. Terkadang kan ada yang pemiliknya masih dingin om pengen servis. Nah itu sebenarnya mendingan jangan sering servis. Oh malah jangan sering servis? Iya, kecuali ya udah lama, udah nggak dingin. Freonnya utuh, kompresor bagus. Apa yang di dalam tuh namanya? Evaporatornya nggak ada masalah. Paling yang kalau emang AC kita nggak mau dingin, kita cek dulu dari motor fan-nya. Dari motor fan. Yang tadi itu ya? Yang tadi motor fan. Terus ya, bisa dia motor fan-nya nggak putarannya nggak tinggi, bisa panas. Bisa AC-nya nggak dingin. Nggak dingin. Sama kan kalau Mazda kan kalau udah mulai bunyi si kompresornya bunyi trek gitu.
Itu jalan pertama itu diplasing dulu oli kompresornya. Oh gitu. Diplasing dulu. Dia kompresornya piston? Bukan piston. Dia sistemnya masih rotator. Sistemnya rotari, kayak Nissan ya. Kayak kompresor AC-nya Nissan, Suzuki Swift. Suzuki Swift, Nissan, sama Mazda ini kompresornya rotari. Jadi itu memang harus rutin-rutin ganti oli. Iya, diplasing. Diplasing oli kompresornya. Itu aja Masalahnya di AC. Kelistrikan? Kalau gimana? Kalau kelistrikan dia paling beda ya. Kalau kelistrikannya kalau dari segi lampu dia normal, nggak ada masalah. Oke. Cuman yang paling beda sistem pengisiannya, alternatornya itu. Kenapa? Paling beda. Kenapa? Coba lihat sini. Itu dia paling beda. Dia nggak bisa diganti IC atau apa. Gitu ya. Ini mobil Mazda itu paling beda dari mobil-mobil lain. Alternatornya. Jadi kalau nggak ngisi, alternatornya ganti satu set. Ganti. Bisa ganti IC, tapi IC-nya khusus Mazda. Dan itu susah. Dan itu ya lumayan susah, ada inden. Yang beda itu doang, pengisian doang. Iya, sistem pengisiannya beda karena dia dapat supportnya dari ECU dulu. Oh. Enggak, maksudnya dari ECU ke dia dari ECU ke dinamo ampere ke alternator, dari alternator balik lagi ke sini. BCM ke ECU-nya. Ke ECU-nya. ECU mesin. ECU mesin. Tapi ini ada BCM juga? Ada BCM. Body control module? Ada. Itu cuma ngatur-ngatur panel kelistrikan aja. Dan itu awet? Awet, kalau nggak kena air. Jadi apa yang harus diperhatikan buat pemilik Mazda 2? Semuanya? Yang diperhatikannya itu dari air radiator, sistem pendingin, motor fan, oli matic, oli mesin. Sama tadi, nggak boleh nyuci? Nggak boleh nyuci. Ya, boleh cuci apa? Boleh kalau kotor-kotoran mah dilap-lap saja. Ya, dilap-lap aja gitu ya. Aja. Jadi kesimpulannya Mazda 2 ini layak nggak? Layak sih, nggak rewel. Nggak rewel ya? Enak mobilnya ya? Enak. Oke ya, itu aja pembahasan kita tentang Mazda 2 tahun 2000. Mazda 2 tipe apa? Tipe R ya? Tipe R. Tipe R tahun 2010 sampai 2013. Karena 2014 ada RZ. Ada RZ. Itu baru udah mulai beda. Terus Sky Active beda lagi. Nah, untuk Mazda 2 tipe ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.